Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Mak Pi. Kali ini Mak Pi akan bacain terusan kemarin ya. Kutukan Melati, kemulah yang selanjutnya. Part 3. Kematian yang tidak wajar. Sejak kematian Rani, Bagas menjadi frustasi. Ia sering bolos sekolah dan menghabiskan waktunya di bar. Malam itu, ia melihat Syifa duduk di sana sendirian. Bagas pun mendekatinya. Ia melihat wajah Syifa yang berubah mirip menjadi Rani. Bagas langsung merangkulnya. "Sayang, aku kangen banget sama kamu." Rintihnya serai bergelantungan di tubuh Syifa. "Aku juga kangen sama kamu sayang," sahut Syifa dengan manja. Bagas segera membawa Syifa masuk ke mobil dan mulai mencumbuinya. Tetapi Syifa mendorong tubuh Bagas hingga terbentur ke pintu mobil. "Dasar laki-laki gak berguna," umpat Syifa dan pergi meninggalkan Bagas. Di tempat lain, Prima sedang makan malam bersama Angel, kekasihnya. "Prim, apa kamu tahu keadaannya Bagas sekarang? Udah beberapa hari ini dia gak masuk sekolah," tanya Angel seraya memakan stik sapi kesukaan wanita tersebut. "Kurasa dia ada di bar, coba aku telepon dia." Prima mengeluarkan ponsel dan menelepon. Bagas membuka matanya karena mendengar suara ponselnya berbunyi. "Iya Prim," ucapnya masih merasa mabuk dan sedikit pusing. "Di mana kamu?" tanya Prima. Bagas melihat sekeliling. "Di mana ini ya? Kok gelap banget?" Gumamnya seraya menurunkan kaca jendela mobil. Lalu angin dingin langsung menerpa tubuhnya. Bagas segera menutup kaca jendela kembali. "Apa kamu di sekitar bar? Ayo ketemu di sana. Ini aku sama Angel mau ke situ." "Oke, aku akan ke sana," sahut Bagas seraya mematikan ponsel dan menaruhnya di saku celana. "Apa dia di bar?" tanya Angel yang sudah selesai makan, lalu meminum segelas bubble tea. "Aku menyuruhnya ke sana. Habis ini kita temuin dia ya." Prima memasukkan ponsel kembali ke tas hitam yang selalu ia bawa. Angel mengangguk. Bagas menyalakan lampu mobilnya, kemudian melaju. Pria itu terlihat berada di pinggir hutan yang tak berpenghuni. Hanya pohon-pohon yang besar mengelilinginya. "Kenapa aku bisa di sini ya? Aneh." Bagas segera menyalakan mobil. Dan di perjalanan yang sepi, ia tak melihat satu mobil pun melintas di sana. Kenapa gak ada mobil sama sekali ya? Ini di daerah mana sih? Kok aku bisa nyampe sini? Bagas bingung dan juga penasaran. Mendadak sebuah angin melewati tubuhnya. "Kok jadi dingin gini?" Bagas melihat dari kaca mobil belakang dan terperanjat karena melihat sesosok tubuh sudah duduk di sana dengan rambutnya yang panjang menutupi seluruh wajah. Ia segera menoleh, tetapi tak mendapati apapun. Ia berbalik melihat ke arah depan lagi. Kemudian seketika sosok itu sudah menempel di kaca mobilnya dengan mata melotot dan bertaring, serta berlumuran darah dari mulutnya. Sontak saja Bagas berteriak, "Ah!" Dan pria itu langsung membanting setir hingga mobilnya jatuh ke jurang. Angel dan Prima sudah sampai di bar. Entah kenapa Angel sangat cemas pada temannya satu itu. Ia takut Bagas akan frustasi karena kehilangan kekasihnya. "Jel, duduklah. Kenapa kamu cemas gitu?" "Gak tahu kenapa, tapi perasaanku gak enak banget." Wanita berambut coklat itu meremasi kedua tangannya sendiri. Tiba-tiba ponsel Prima berbunyi dan ia mengangkatnya. "Iya, siapa ini?" "Benar Pak, saya Prima temannya Bagas. Ada apa ya Pak?"
Apa? Baik Pak, saya akan segera ke sana. Wajah Prima berubah seketika. Ia mengerutkan dahi. Kenapa Prim? Ada apa? Bagas kecelakaan mobil. Ayo kita segera ke rumah sakit. Apa? Angeliku terkejut dan menutup mulutnya seolah tak percaya. Sesampainya di rumah sakit, Bagas sudah tidak bernyawa. Angel menangis meratapi temannya tersebut. Teman dari SMP dan juga masih saudara jauh. Prima membuka tutup kain yang menutupi tubuh Bagas. Ia melihat tubuh Bagas yang terluka parah. Bari menutup mulut menahan tangisannya. Prima dan Angel berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena sebelum Bagas mengalami kecelakaan, orang yang terakhir dihubungi adalah Prima. Apa kalian tahu korban bertemu dengan siapa sebelum ia mengalami kecelakaan? Tanya pria berkumis yang memakai seragam polisi berpangkat 2 bintang. Sudah beberapa hari ini kami tidak bertemu dengannya, Pak, karena ia selalu bolos sekolah. Hanya malam ini kami merencanakan untuk bertemu dengannya, jawab Prima dengan tegas. Baiklah, keterangan kalian akan saya catat nanti. Kalian bisa pulang ke rumah sekarang. Terima kasih, Pak, sahut Prima dan menyalami orang tersebut. Polisi menyatakan kematian Bagas murni karena kecelakaan. Dari tubuhnya ditemukan unsur alkohol dalam darah. Jadi bisa dibilang ia sedang mabuk dan tidak hati-hati saat menyetir hingga mengalami kecelakaan. Namun Angel dan Prima merasa ada yang aneh. Mereka penasaran kenapa teman-temannya meninggal satu persatu. Di tempat lain, di meja makan, Ratna dan keluarganya sedang makan malam. Wah, hari ini kenapa masak banyak sekali, Ma? Semuanya terlihat lezat, ujar Hasan, suaminya. Iya dong, hari ini kan Papa dapat pekerjaan baru. Ini sebagai perayaannya, sahut wanita berkerudung itu seraya mengambil lauk untuk sang suami. Makasih ya, Ma, seraya mencium pipi istrinya yang berkerudung. Ma, aku mau ayam itu, ucap Tiara manja dan menunjuk pada sepiring ayam goreng yang ditaburi kremesan. Ini sayang, Papa ambilin. Hasan mengambilkan paha ayam kesukaan anaknya. Saat makan, apa Papa nggak masalah bekerja di sekolahnya Tiara? Gajinya kan nggak terlalu banyak, Pak. Nggak masalah kok, Ma. Yang penting kita kan nggak kekurangan. Dan satu lagi, Papa bisa selalu menjaga Tiara, sahut pria berumur 40 tahunan itu seraya membelai rambut sang anak. Syukurlah kalau itu yang dipikirkan Papa. Bo Ina, tolong ambilin sup lagi buat saya, Mbok, teriak Hasan memandang ke dapur yang disinari lampu redup. Boina udah pulang dari sore, Pak. Katanya anaknya sakit, bantah Ratna dan meletakkan sendok di meja. Oh gitu ya. Sini biar Mama yang ambilin. Ratna mengambil mangkuk sup dari suaminya dan berjalan ke dapur. Ia menyendok beberapa sup dari panci ke mangkuk. Saat dia ingin berbalik, kakinya seperti ditarik seseorang dari bawah meja. Astagfirullah, teriaknya dan menahan mangkuk sup di tangan agar tidak jatuh. Hasan mendengar teriakan istrinya dan berlari ke dapur. Ada apa, Ma? Oh, gak apa-apa kok, Pak. Mungkin supnya sedikit panas. Mama jadi kaget. Ratna tampak kebingungan karena sesuatu yang menarik kakinya tadi. Oh gitu, sini Papa bantuin bawa, Ma. Hasan mengambil mangkok dari tangan istrinya tersebut. Mata Ratna masih mencari-cari sesuatu yang ada di bawah meja. Tetapi ia tak melihat apapun. Karena Mbok Ina sudah pulang, terpaksa Ratna harus mencuci sendiri semua piring kotor tersebut. Mah, aku bawa Tiara ke kamarnya dulu ya, dia udah ngantuk nih. Iya, Pak. Ratna mulai mencuci piring-piring kotor tersebut. Namun perasaannya seperti ada yang mengawasi dari ruang tamu. Ia bisa melihat sesosok tubuh berdiri tegak di pinggir televisi. Ia penasaran siapa itu. Saat ia ingin mendekati sosok tersebut, bau busuk mulai menghampiri hidungnya. Ia menutup hidung dengan satu tangannya. Tiba-tiba pundaknya dipegang. Ma, ngapain di sini? Ya Allah, Pak, kaget aku. Ia tersentak dan kembali melirik ke samping televisi. Namun sosok itu sudah lenyap. Maaf kalau bikin kaget. Apa udah selesai nyucinya? Ayo Papa bantu. Ratna mengangguk.
Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Hasan. Ia sangat peduli pada keluarganya dan memperlakukan Ratna dengan baik selama ini. Di kamar saat tidur, Ratna masih kepikiran akhir-akhir ini banyak kejadian janggal yang terjadi. "Pak, apa Papa ngerasa kalau ada yang aneh di rumah ini?" tanya Ratna seraya menatap pria yang dicintainya hampir 10 tahun itu. "Aneh kenapa, Ma? Biasa aja tuh. Mau pasti kecapean. Sekarang Mama istirahat ya." Hasan menepuk bahu wanita berbola mata sipit tersebut. Mungkin juga sih." Mereka akhirnya tidur. Di tempat lain, Angel datang ke kelas Syifa dan langsung menampar wanita tersebut. "Prak! Apa nih?" bentak Syifa dan berdiri seakan tak terima. Angel menjambak rambut wanita tersebut. "Aku tahu kamu pasti membuat Bagas dan Rani meninggal kan?" teriaknya dengan emosi yang menggebu. "Gila kamu ya, nuduh orang sembarangan. Memangnya kamu punya bukti? Lepasin gak?" bentak wanita yang berambut panjang itu seraya memukul tangan Angel agar melepaskan rambutnya. Namun Angel tak mau melepaskan rambut Syifa. Kemudian Prima yang melihat itu datang dan memisahkan mereka berdua. "Angel, lepasin dia!" bentak Prima seraya menarik tangan Angel dan pergi dari sana. "Lepasin aku bilang!" Angel menangkis tangan Prima dan masih bersungut-sungut. "Kenapa kamu membuat masalah lagi dengan Syifa? Dia gak ada sangkut pautnya dengan kematian teman-teman kita," sahut Prima menenangkan kekasihnya tersebut. "Dari mana kamu tahu kalau dia gak ada hubungannya? Dia pasti dendam karena kami dulu pernah membulinya." Prima memeluk Angel dan menenangkannya. "Kamu jangan mikir yang enggak-enggak ya. Sekarang kita harus jaga diri kita sendiri. Harus lebih berhati-hati lagi. Ngerti gak?" Pria itu mengelus rambut kekasihnya, berharap emosi wanita itu cepat meredam. Angel pun mengangguk dan ikut merangkul tangannya ke pinggang Prima. Dari kejauhan, Syifa melihat mereka berpelukan. Ia tampak kesal seraya melotot dengan bola matanya yang besar.